langkun niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwah tuam dewa ia suara koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parania kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. DPRD Bali prioritaskan Raperda ruang terbuka hijau 30% untuk jaga keseimbangan lingkungan di tengah peningkatan mobilitas. Di tengah peningkatan mobilitas pasca Lebaran, arus balik di lintasan Ketapang Gilimanuk mulai ramai. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukaden Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, di tengah pesatnya pembangunan, khususnya perumahan di wilayah perkotaan, DPRD Provinsi Bali memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur kewajiban ruang terbuka hijau minimal 30% pada setiap lahan pembangunan. Kebijakan ini dipandang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di Provinsi Bali. Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayatnya mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah meningkatnya pembangunan, terutama di kawasan perkotaan yang lahannya semakin terbatas dan bernilai tinggi. Menurutnya saat ini masih banyak ditemukan pembangunan perumahan yang tidak menyisakan ruang terbuka hijau yang memadai. Ia mencontohkan kondisi ketika masyarakat membeli lahan seluas 100 meter persegi, namun hampir seluruhnya dibangun. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, terutama saat musim hujan. Kami sedang membahas dengan Pokli tentang pembatasan 30% Bali ini harus hijau. Kami di lapangan melihat dengan masifnya pembangunan perumahan, memang di daerah perkotaan yang lahannya mahal, itu masyarakat membeli tanah misalnya 100 meter persegi, dibanguninnya itu 95 meter persegi. Harus ada peresapan paling tidak 30%. Di sisi lain, akademisi Universitas Hindu Indonesia UNHI Profesor Iwayan Muke menilai bahwa gagasan dalam Raperda tersebut pada dasarnya sejalan dengan aturan yang telah diterapkan di sejumlah kabupaten kota di Bali, khususnya terkait koefisien dasar bangunan yang mensyaratkan minimal 30% ruang terbuka. Namun ia juga menyoroti adanya tantangan di lapangan, terutama bagi masyarakat atau pengembang yang memiliki lahan terbatas. Pada lahan sempit, misalnya di bawah 100 meter persegi, penerapan kewajiban RTH 30% dinilai cukup sulit karena akan mengurangi luas bangunan secara signifikan. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam penataan ruang dan aspek estetika bangunan. Jadi contoh misalnya koefisien daerah bangunan itu minimal 30%. Jadi kalau kita membangun, apakah itu adalah secara perorangan atau badan usaha membuat perumahan, itu wajib sifatnya dalam satu kapling itu minimal ya 30-40% itu adalah ruang terbuka, dan sisanya itu baru adalah bangunan fisik. Nah, namun demikian sering terjadi karena adanya keterbatasan lahan, gitu kan. Dan ini sudah banyak terjadi para pengembang atau perorangan yang memiliki lahan yang sangat sempit, misalnya kurang dari 1 area 100 meter persegi. Ini kan sangat sulit kalau itu 30% dari luas total, berarti cuma sisanya lagi 70 meter persegi, gitu kan. Kalau membuat bangunan 70 meter persegi dengan misalnya membuat tipe 45 ke atas, gitu kan, ini sangat sulit mengatur ruangnya karena kita akan melihat juga estetika ruang, kan begitu kan. Nah, ini yang perlu mendapat sebuah kebijakan dari tim perumus nanti terkait dengan Raperda ini supaya ada kekhususan, gitu kan. Raperda ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam mengendalikan pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor properti di Bali tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Yana dan Winate, Bali TV. Setelah masa tugasnya diperpanjang kembali selama 6 bulan ke depan, Panitia Khusus Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau TRAP di PRD Provinsi Bali di tahun 2026 berjanji akan lebih fokus dan tegas bekerja untuk menindak berbagai pelanggaran tata ruang dan wilayah yang terjadi di Bali. Salah satunya adalah melakukan evaluasi dan penindakan terhadap usaha-usaha yang melanggar tata ruang, khususnya di kawasan pesisir pantai dan laut.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah usaha yang berdiri di kawasan pantai maupun wilayah laut, khususnya yang diduga melanggar ketentuan tata ruang. Menurutnya kawasan pantai tidak boleh sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan usaha semata. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan wilayah pesisir di Bali. Suparto menegaskan, seluruh usaha yang beroperasi di wilayah pesisir wajib mematuhi aturan yang telah diatur dalam peraturan daerah atau Perda. Apabila ditemukan pelanggaran, Pansus TRAP bersama pihak terkait tidak akan segan memberikan sanksi tegas. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi hingga penutupan sementara terhadap usaha yang terbukti melanggar ketentuan tata ruang dan wilayah. Untuk kepentingan membangun usaha-usaha di pinggir laut itu kan mengganggu aktivitas mereka. Nah itu kan kita wajib itu suruh mereka taat aturan, sudah ada perintahnya. Mau evaluasi, kalau enggak ya kita itu di sanksi administrasi bisa cabut izin, bisa evaluasi izin, bisa penutupan sementara, kan itu harus ikut aturan apalagi karena panggung kan bagus. Selain itu, Pansus TRAP DPRD Bali juga akan terus membidik sejumlah wilayah di Bali yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti alih fungsi lahan produktif yang tidak sesuai aturan dan praktik nomine yang dinilai merugikan daerah. Dengan langkah tersebut, DPRD Bali berharap penataan ruang di Pulau Dewata dapat berjalan lebih tertib dan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Yana, Bali TV. Proyek pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung kembali dilanjutkan pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Bali akan mulai membangun zona inti kawasan tersebut dengan anggaran 995 miliar rupiah. Pembangunan dilengkapi berbagai fasilitas budaya ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027. Pemerintah Provinsi Bali kembali melanjutkan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Desa Gunakse dan Tangkas, Kabupaten Klungkung pada tahun 2026. Pada tahap ini pembangunan difokuskan pada zona inti kawasan yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan seni, budaya, hingga pameran produk budaya Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan zona inti membutuhkan anggaran sekitar 995 miliar rupiah yang dialokasikan dalam 3 tahun anggaran. Proyek ini akan dilaksanakan oleh PT Pusat Kebudayaan Bali Perseroda yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2026, pemerintah provinsi telah menyiapkan penyertaan modal sebesar 200 miliar rupiah melalui APBD Induk Provinsi Bali. Anggaran tersebut akan terus ditambah secara bertahap hingga memenuhi kebutuhan pembangunan kawasan. Diperlukan anggaran sebesar 995 miliar dalam 3 tahun anggaran. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Perseroda Pusat Kebudayaan Bali. Untuk itu telah dilakukan penyertaan modal pada Perseroda dalam APBD Induk 2026 sebesar 200 miliar. Dan terus akan ditambah sampai mencapai kebutuhan yang diperlukan yaitu 995 miliar. Tepuk tangan untuk pimpinan anggota DPRD yang telah menyetujui penyertaan modal ini. Rencana pembangunan mulai tahun ini dan bisa selesai pada Desember 2027 sehingga Pesta Kesenian Bali yang ke-50 tahun 2028 itu sudah bisa diselenggarakan di wahana yang baru ini. Penyertaan modal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Pusat Kebudayaan Bali Perseroda. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali nantinya tidak hanya menjadi tempat pementasan seni dan budaya, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi kreatif, perdagangan, olahraga, hingga pameran produk budaya Bali. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana dan rampung pada Desember 2027, maka Pesta Kesenian Bali ke-50 pada tahun 2028 berpeluang digelar di kawasan baru tersebut. Winata, Bali TV.
Di tengah peningkatan mobilitas pasca Lebaran, arus balik di lintasan Ketapang Gilimanuk mulai ramai. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Di tengah peningkatan mobilitas pasca Lebaran, arus balik di lintasan Ketapang Gilimanuk mulai ramai, namun pergerakannya masih terjaga. Diperkirakan puncak arus balik kedua terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Kendaraan yang kembali dari Jawa ke Bali bertambah secara bertahap. Dalam periode arus balik 22 hingga 26 Maret 2026, sebanyak 62.503 unit kendaraan telah kembali ke Bali, setara sekitar 38% dari total kendaraan yang sebelumnya menyeberang ke Jawa. Sementara itu, sekitar 100.000 unit kendaraan masih belum melakukan perjalanan balik. Diperkirakan pada akhir pekan ini mulai terjadi. Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Yosianis Marsiano menyampaikan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari kesiapan operasional yang diperkuat sejak awal masa angkutan Lebaran. Distribusi kendaraan yang tidak terkonsentrasi pada satu waktu menjadi kunci menjaga kelancaran di pelabuhan. Ia menyampaikan pihaknya memastikan layanan di lintasan Ketapang Gilimanuk tetap optimal dalam mengantisipasi arus balik. Pergerakan yang bertahap ini membantu menjaga ritme operasional tetap stabil. Sementara General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arif Eko mengatakan pengaturan kendaraan masuk pelabuhan dilakukan secara disiplin. Dengan dukungan buffer zone dan penguatan manajemen lalu lintas, seluruh skema operasional dijalankan adaptif termasuk optimalisasi buffer zone agar arus kendaraan tetap mengalir tanpa penumpukan. Imbauan ini sejalan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang turut mendorong masyarakat, khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya, untuk bijak menentukan waktu perjalanan. Momentum Lebaran ketupat yang menjadi tradisi di kawasan Tapal Kuda dan Madura diperkirakan akan meningkat mobilitas secara signifikan. Berdasarkan data Posko pada 26 Maret 2026, H+4 tercatat jumlah trip di Pelabuhan Ketapang sebanyak 213 trip. Dengan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali pada H+4 mencapai 43.963 orang atau turun 7,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 47.343 orang. Sedangkan kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H+4 mencapai 7.635 unit atau turun 6,7% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 8.185 unit.
Kendaraan roda 4 mencapai 4.882 unit atau turun 9,6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.401 unit. Kemudian total truk yang menyeberang mencapai 1.065 unit atau naik 26,6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 841 unit. Sementara bus yang menyeberang mencapai 314 unit atau naik 1,6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 319 unit. Total seluruh kendaraan tercatat 13.896 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Bali pada H+4 atau turun 5,8% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 14.746 unit. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali dari Pelabuhan Ketapang mulai dari H-10 sampai H+4 tercatat 419.580 orang atau turun 0,1% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 420.103 orang. Untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 105.815 unit atau naik 3,9% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 101.888 unit. Surya Dharma Bali Pos melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng menerima penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Buleleng tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Dewan menilai positif kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng. Penyampaian LPKJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Buleleng atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2025. Dalam pemaparannya, Bupati Buleleng menyampaikan bahwa pembangunan tahun 2025 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk penguatan daya saing daerah. Tema tersebut dijabarkan dalam sejumlah prioritas diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan infrastruktur layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Secara makro, kondisi ekonomi Buleleng menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,54%. Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 5,20% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,51%. Indeks pembangunan manusia juga meningkat menjadi 76,06 dan masuk kategori tinggi. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai 97,83% dan belanja daerah sebesar 94,50%. Secara keseluruhan, capaian kinerja pemerintah daerah berada di atas 98% dan berhasil meraih berbagai penghargaan, termasuk opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menggelar Yudisium ke-79 di Sanur, Denpasar, Jumat 27 Maret 2026. Yudisium kali ini mencatat prestasi membanggakan. 4 mahasiswa berhasil meraih IPK sempurna 4,0 dan hal ini menandai peningkatan kualitas lulusan yang semakin unggul dan kompetitif. Yudisium dihadiri jajaran pimpinan fakultas termasuk Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Profesor Niwayan Kasni, Wakil Dekan Bidang SDM Keuangan dan Operasional Profesor Iwayan Budiarte, dan Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan I Gusti Ngurah Adi Rajista. Dari total 75 yudisiawan dan yudisiawati, 4 mahasiswa berhasil meraih IPK sempurna 4,0. Dengan rata-rata masa studi kini menjadi 3 tahun, 7 bulan, 1 hari. Capaian ini menjadi bukti keseriusan mahasiswa serta dedikasi dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dekan Fakultas Sastra Unwar Dr. Andes Iwayan Ana M. Hu menyampaikan bahwa kualitas lulusan juga terlihat dari masa studi yang semakin cepat. Selain itu, fakultas terus memperkuat kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE.
agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Dari sisi tenaga pengajar, saat ini Fakultas Sastra Unwar didukung 3 guru besar dan 8 doktor serta dosen magister yang kompeten. Mayoritas lulusan didominasi perempuan sebanyak 54 orang, sementara laki-laki berjumlah 21 orang. Lulusan terbaik diraih Nirai Ayu Putri Aryaningsih. Kegiatan yudisium yang ke-79 ini bagi kami Fakultas Sastra dan tim tentu sangat membanggakan. Karena apa? Kami terus, mahasiswa kami itu terus mengalami peningkatan dari segi kualitas. Kalau tahun-tahun sebelumnya lulusan kami itu hanya mampu memperoleh IPK itu 3,8 sekian. Ada yang paling terakhir 3,9. Tetapi untuk yudisium kali ini IPK-nya sempurna 4.0, dan yang mendapatkan 4.0 ini tidak satu, ada 4 mahasiswa. Berarti dengan kata lain mereka memang betul-betul serius belajar. Kami sebagai dosen juga serius memberikan perkuliahan di kelas. Di samping itu masa studi itu semakin cepat. Kalau dulu masa studinya 3,7 tahun 7 hari, sama sih 3 tahun 7 bulan 7 hari. Tetapi untuk kali ini sudah jauh lebih cepat, 3 tahun 6 bulan 1 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas kami terus meningkat. Fakultas juga mendorong lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, khususnya di bidang linguistik. Di tengah persaingan global, peluang karir terbuka luas mulai dari sektor hospitality, industri kreatif, hingga startup. Untuk mendukung daya saing, Universitas Warmadewa menjalin kerjasama internasional dan menghadirkan program internasional guna meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Fakultas Sastra Unwar pun optimis mampu mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global. Indrawan dan Agung Kompiang, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi konflik Amerika-Iran berimbas terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Jaga bayi re, jaga hatu re, mangga endek, stata aja, mok sata, jaga kita, jaga bali re. Ketua PHRI Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh mengatakan dampak konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat tidak hanya dirasakan di Bali dan Indonesia, namun juga di berbagai negara tetangga termasuk Thailand dan berimbas terhadap sektor pariwisata. Menurut Cok Aceh, pada musim libur panjang tahun ini, kedatangan wisatawan mancanegara diprediksi terjadi penurunan hingga 20% khususnya untuk Timur Tengah.
Konflik Amerika Serikat-Iran yang memanas di Timur Tengah berdampak negatif pada pariwisata Bali, menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dan pembatalan penerbangan via Dubai, Doha. Okupansi hotel juga turut terdampak karena kondisi ini mengancam target libur panjang dan meningkatkan kekhawatiran pelaku industri akan melambatnya arus wisatawan Eropa. Ketua PHRI Bali, Cokorde Oke Arte Ardaneskowati atau Coace mengatakan tensi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat tidak hanya dirasakan di Bali dan Indonesia, namun juga di berbagai negara tetangga termasuk Thailand dan berimbas terhadap sektor pariwisata. Menurut Coace, pada musim libur panjang tahun ini, kedatangan wisatawan ke Bali pada mengalami penurunan hingga 20%, khususnya untuk Timur Tengah. Sementara itu untuk okupansi hunian di awal tahun 2026, Coace menghitung masih ada di bawah 60%, tepatnya di 56%. Namun demikian, masuk musim libur panjang, Nyepi dan Idul Fitri, okupansi hunian kembali mengalami peningkatan 5 hingga 10% dan didominasi wisatawan lokal. Kita masih ada di bawah 60%, sebenarnya kita ada di 56%, tapi sementara Nyepi ada peningkatan sekitar 5-10%. Itu pun kita lihat banyak yang terjadi adalah orang-orang lokal yang berlibur atau dia tinggal di hotel karena kebetulan karena lebaran juga bersamaan, pembantunya tidak ada dan lain sebagainya. Kita juga banyak mengambil posisi untuk berlibur di hotel-hotel bintang di Nusa Dua, di Sanur, di Kuta. Sedangkan di Ubud yang saya lihat banyak terjadi pada liburan ini memang wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan. Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya di Bali pada Rabu 25 Maret 2026, Menpar mengungkapkan ratusan penerbangan dari kawasan Timur Tengah terpaksa dibatalkan, yaitu sekitar 377 penerbangan dan berdampak pada kurang lebih 50.000 penumpang yang tidak bisa datang ke Indonesia, tidak hanya ke Bali, tetapi juga ke Jakarta dan destinasi lainnya. Situasi ini dinilai sebagai peringatan dini bagi sektor pariwisata nasional. Ari Wiratmaja, Bali TV. Meski dihantam isu global berupa konflik di Timur Tengah, tingkat hunian hotel di kawasan Sanur Denpasar sejauh ini masih terjaga tinggi. Namun pelaku pariwisata tetap melakukan langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak jangka panjang. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Sanur Denpasar. Ditemui Jumat siang 27 Maret 2026, General Manager Pramasanur Beach Bali, I Gusti Bagus Surya mengungkapkan bahwa tingkat okupansi hotel masih tergolong baik dan mencapai 75% dari total sekitar 400 kamar yang tersedia. Bahkan pada hari tertentu tingkat hunian bisa menembus hingga 85%. Meski demikian, pihak hotel tetap waspada dan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi apabila konflik berlangsung lebih lama. Berkaca dari pengalaman masa lalu seperti Perang Teluk yang sempat menurunkan okupansi hingga titik nol, potensi dampak tetap menjadi perhatian serius. Di mana di awal sebelumnya internal isu kita banyak tentang memberitakan Bali banjir, keamanan yang kurang, dan yang terbaru ini adalah adanya eksternal isu yaitu perang di Teluk. Jadi perang Israel dengan Iran, Amerika itu. Dan ini sampai saat ini sih Pak, jujur belum berpengaruh signifikan terhadap hotel kami, di mana dalam yang perang yang sudah berlangsung mungkin sudah 1 bulan ya. Ini okupansi kita masih bagus di angka 75%. Tapi kami sudah melakukan langkah-langkah mitigasi jika perang ini akan berlangsung lama. Dan ini tentunya sudah pasti akan berpengaruh. Kita ingat sebelumnya ketika perang Teluk ada ekspansi Irak ke Kuwait itu sampai betul-betul ke titik nol okupansi kita. Jadi selama ini mitigasi yang ada kebetulan juga buat Prama dan juga secara Sanur, secara umumnya ini dominan turis-turis kita itu dari Australia. Nah dari situ kita coba yang datang dari OPA, mungkinan juga ini saatnya belum high season buat mereka, yaitu di bulan Juli sampai bulan Oktober. Tapi jika perang ini berlangsung lama, ini jelas akan sangat-sangat berpengaruh pada hunian kami di Prama, utamanya di Sanur. Kepala Bidang Lingkungan PHRI Denpasar ini menambahkan, selain faktor eksternal, isu internal seperti pemberitaan negatif terkait banjir, sampah, dan keamanan di Bali sebelumnya juga sempat memengaruhi citra pariwisata. Namun kondisi tersebut perlahan mulai membaik.
Untuk mengantisipasi penurunan wisatawan dari Eropa, pihak hotel kini mulai mengalihkan fokus pasar ke kawasan Asia seperti Korea, Jepang, dan Tiongkok, serta memperluas pasar Australia yang selama ini menjadi penyumbang wisatawan terbesar di Sanur. Upaya promosi akan dilakukan salah satunya dengan rencana kunjungan ke Australia pada Mei mendatang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari negeri kangguru tersebut. Pihak manajemen berharap konflik global tidak berlangsung lama sehingga momentum kebangkitan pariwisata Bali pada triwulan kedua tahun ini tidak terganggu. Indrawan dan Agung Kompiang, Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas skema penanganan dan pemilahan sampah di Rorotan Jakarta Utara untuk dapat diperluas ke seluruh daerah. Hanif menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya sebagai langkah utama untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Dalam kunjungan kerja ke wilayah Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas skema penanganan dan pemilahan sampah di Rorotan Jakarta Utara untuk dapat diperluas ke seluruh daerah. Hanif menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya sebagai langkah utama untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menteri Hanif juga menambahkan, pemilahan sampah bukan sekedar memisahkan organik dan anorganik, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan lingkungan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau bahan bakar alternatif, sedangkan sampah anorganik yang terpilih mudah dikumpulkan dan diproses kembali. Pertama tentu kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Dan kita hari ini ada di Kelurahan Rorotan, kelurahan yang bersama-sama pemerintah daerah khusus Jakarta, terutama kota Jakarta Utara, kita mulai membangun piloting project untuk sampah selesai 100% pilah antara organik dan organik. Awalnya kita mulai di awal bulan kemarin dengan 0% atau hanya kurang dari sekian persen yang kita kelola. Hari ini sampah yang terpisahkan dari organik mencapai 20 ton per hari. Di 20 ton per hari itu setara dengan 60.000 penduduknya. Jadi 60 penduduk dengan angka konversi sampah organiknya 1/4 kilo. Penanganan sampah ini tidak bisa sama, semuanya memiliki karakter demografi yang berbeda-beda, sehingga kadang-kadang tidak perlu biodiesel, kadang untuk maggot dan seterusnya, atau komposter dan seterusnya. Namun yang penting ada penyelesaian terhadap sampah organik. Kita telah melakukan ini hampir 1 bulan, mulai dari nol, sekarang ada 20 ton per hari sampah yang organik yang dipisahkan oleh warga masyarakat Kelurahan Rorotan. Kemudian habis Lebaran ini kita akan lakukan evaluasi bersama-sama pemerintah kota Jakarta Utara. Hasil evaluasi itu akan menjadi panduan kita dalam kemudian mereplikasi tempat lain. Kita harapkan di awal April. Kita akan meminta seluruh kelurahan di Kecamatan Cilincing menjadikan sebagai kelurahan juga yang pilah sampah selesai seperti Rorotan. Sehingga rencana kami dengan pemerintah kota Jakarta Utara, pilah sampah selesai sepenuhnya di Kecamatan Cilincing yang penduduknya mungkin lebih dari 500.000 orang, bisa selesai di pertengahan tahun 2026 ini. Juni apa ya? Juni baru selesai. Dalam kunjungan tersebut, ia juga meninjau bank sampah, unit kupu-kupu, dan bioreaktor kompos di Kelurahan Rorotan. Kedua fasilitas ini menjadi contoh nyata penerapan pemilihan dan pengolahan sampah organik di tingkat lokal. Bank sampah kupu-kupu mengelola sampah rumah tangga secara sistematis dan melibatkan partisipasi warga. Sedangkan bioreaktor kompos memproses sampah organik menjadi kompos berkualitas yang dapat dimanfaatkan untuk penghijauan dan kegiatan pertanian kota. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Polda Bali himbau masyarakat berhati-hati modus penipuan investasi di media sosial. Kami segera kembali dengan informasinya.
Opi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak ke alit nek kuning. Metapah kalau kebaos mau pandes utawi misangi mesin tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, adanya warga lokal maupun asing menjadi korban modus penipuan online menjadi atensi jajaran Polda Bali. Untuk itu, Polda Bali menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati akan modus-modus penipuan yang berkedok investasi maupun jual beli properti untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang bertebaran di media sosial. Modus seperti ini kerap memakan korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Tumbuhnya pariwisata di Indonesia, khususnya Bali maupun Lombok, menjadi kesempatan para pelaku kejahatan untuk mencari korbannya. Maraknya aksinya ini bisa berdampak pada perkembangan wisatawan di Indonesia. Seperti yang dialami seorang warga asing asal Australia, Safas Oflas, yang mengaku kehilangan 113.000 AUD dolar Australia atau sekitar 1,32 miliar rupiah. Awalnya dari keinginan korban memiliki properti di Indonesia, khusus Lombok, untuk menikmati masa tua setelah keluar dari pekerjaan sebagai engineering. Pada Maret 2025, korban melihat iklan terkait proyek real estate mewah Marion Bay City di Lombok di media sosial Facebook. Awalnya sempat ragu akan keberadaan iklan tersebut, namun pada Agustus 2025 tertarik dengan iming-iming pembangunan villa di tepi pantai spesial serta mendapat diskon yang signifikan oleh pelaku. Pelaku dan korban akhirnya melakukan penandatanganan kontrak secara digital. Selanjutnya korban mengirim dana sebesar 113.000 AUD atau 1,32 miliar rupiah ke akun pelaku secara bertahap. Setelah ditunggu beberapa waktu, properti yang ingin dimilikinya tersebut tidak kunjung terwujud dan uang yang telah dikirimkannya tidak diketahui jelas keberadaannya. Hasil penelusuran korban, akun pelaku yang dikirimkan dana tersebut berada di Australia. Merasa tertipu, akhirnya korban melaporkan ke SPKT Polda Bali dan berharap kepolisian mengusut secara tuntas pelakunya. I wanted to secure the future of my children by making an investment here to generate an income. I also were also thinking about, with my wife talking of moving here. My wife wants to bring our young children here because life in Australia is becoming very expensive and very unaffordable, and it was very appealing to see, what Jamie had to offer and the beautiful location. Jadi secara tidak langsung ini akan merusak citra dalam artian khususnya Indonesia, baik itu secara hukum Indonesia kita dianggap lemah. Jadi yang bisa kami harapkan adalah kerjasama pihak kepolisian dengan kepolisian Australia agar tetap ada komunikasi seperti itu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan adanya laporan tersebut dan sedang menyelidiki kasusnya. Pihaknya menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menyikapi modus-modus kejahatan seperti ini. Bertransaksi dengan orang yang kita tidak kenal, menggunakan platform juga yang kita belum tentu
tahu betul itu benar atau tidak. Sehingga memang kepedulian diri kita sendiri, kehati-hatian kita sendiri itu sangat diperlukan. Kita menghimbau itu, masyarakat jangan terlalu mudah percaya, apalagi melakukan transaksi melalui media online. Kini polisi masih mendalami kasusnya. Rai, Bali TV. Dalam membangun fondasi kolaborasi yang kuat antara TNI Angkatan Darat dengan dunia pers di Provinsi Bali, Kodam 9 Udayana melalui seksi penerangan Kodam menggelar simekrame bersama perwakilan insan media bertempat di Aula Pendam 9 Udayana Denpasar. Momen ini untuk mempererat tali silaturahmi serta langkah strategis TNI. Pendam 9 Udayana Kolonel Infantri Widi Rahman dalam sambutannya, Wakil Kepala Pendam 9 Udayana Letnan Kolonel Infantri Muhammad Apandi, pihak Pendam menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini dalam kondisi yang aman dan penuh kebersamaan, sekaligus menyampaikan ucapan selamat yang hangat kepada seluruh umat Hindu di Bali dan seluruh Indonesia atas Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, serta kepada umat Muslim senusantara atas Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia menekankan bahwa kegiatan simekrame ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam konteks hubungan antara institusi militer dengan media massa. Sebagai dua elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, TNI AD khususnya Kodam 9 Udayana dan insan media memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas nasional, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pihak Pendam juga menguraikan pentingnya peran media sebagai wahana yang memiliki andil besar dalam membentuk opini publik dan menjaga kondusivitas wilayah. Di tengah maraknya arus informasi yang kadang tidak terkontrol, insan media dituntut untuk tetap konsisten dalam menyajikan berita yang faktual, berimbang, objektif, dan bernuansa humanis. Ini melalui kegiatan silaturahmi, semoga dapat mempererat jaringan silaturahmi antara Kodam Udayana dengan rekan-rekan media di wilayah Bali. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi efektif dalam rangka membangun kesamaan visi dan tujuan bersama guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Ditambahkan, ia mengajak seluruh insan media untuk terus menjalankan fungsi utama sebagai penyampai informasi yang benar, sarana edukasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat, serta sumber hiburan yang positif dan mendidik. Diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun realitas sosial yang sehat, inklusif, dan penuh rasa gotong royong di tengah masyarakat Bali yang dikenal dengan keberagaman budaya dan kebersamaannya. Rai, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan tingkatkan SDM Bali melalui program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusun sejebak Jakab Pejen, pengempon Sijel selaku pengalian di pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh,
hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, kayak proses tapi stres. Wah, murah aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Dan ini subane gelang kokene awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing koda, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktunya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wake. Kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek TV semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Nanti saya nakon apa lagi? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Selain memperluas akses pendidikan jenjang SMA dan SMK, pemerintah Provinsi Bali juga menggenjot program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi keluarga kurang mampu. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Bali terus dilakukan. Saat ini angka partisipasi kasar atau APK jenjang SMA dan SMK di Bali telah mencapai 94%. Artinya sebagian besar lulusan SMP di Bali sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Pemerintah Provinsi Bali juga memastikan seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan dapat tertampung di SMA maupun SMK. Selain itu, Pemprov Bali juga menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. Menurut data Pemprov Bali pada tahun 2025, sebanyak 500 mahasiswa dari keluarga kurang mampu telah menerima beasiswa melalui program tersebut. Sementara 1.000 lainnya mengikuti program serupa dari pemerintah pusat. Memasuki tahun 2026, program ini ditargetkan meningkat dengan jumlah penerima mencapai 2.000 mahasiswa. Dan daya saing pendidikan SMA SMK dengan tingkat pencapaian angka partisipasi kasar mencapai 94%, sudah tinggi sekali. Jadi tinggal 6% anak-anak lulusan SMP kita di Bali belum tertampung atau mungkin memang tidak mau masuk ke SMA SMK. Karena itu akan didata kembali untuk memastikan bahwa seluruh anak SMP, anak lulusan SMP ini memang betul-betul mampu melanjutkan pendidikannya ke SMA SMK. Kemudian menyiapkan pelaksanaan program SDM Bali Unggul, melaksanakan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Tahun 2025 dari 1.500 pendaftar terserap 500 peserta, karena yang 1.000 itu ikut program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi 1.000 orang ini ikut di program pemerintah pusat. Hanya 500 yang ikut program di pemerintah Provinsi Bali. Ini anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Mereka senang sekali mendapatkan program ini. Tepuk tangan untuk anak-anak kita ini. Sementara itu, praktisi pendidikan I Gusti Bagus Artanegara sangat mengapresiasi perhatian Gubernur Wayan Koster terhadap sektor pendidikan Bali dari jenjang pendidikan menengah atas, terutama di SMA dan SMK. Menurut Artanegara, program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan langkah maju yang luar biasa. Dengan semakin banyak masyarakat Bali yang menempuh pendidikan hingga sarjana, tentu kualitas sumber daya manusia Bali akan meningkat dan daya saing anak-anak Bali juga akan semakin kuat. Ini juga satu kemajuan yang luar biasa saya lihat. Jadi dengan adanya upaya dari Bapak Gubernur untuk memberikan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, itu berarti kan nanti ke depan pendidikan di Bali ini orang-orang yang terdidik sudah akan semakin banyak, dan ini tentu juga tantangan tersendiri nanti dengan mereka sudah jadi sarjana. Bagaimana nanti mereka harus disalurkan ke lapangan kerja, kan gitu juga, itu juga harus dipikirkan. Winata, Bali TV. Pemirsa, Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan panorama alamnya, namun juga kaya dengan seni budaya dan tradisi sehingga menarik perhatian mata dunia. Seperti aksi yang dilakukan seorang wisatawan yang ikut menari gembira saat disambut gamelan tradisional ketika berkunjung ke Buleleng. Nah, seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah aksi wisatawan asing wanita berbaju kuning ini. Ia tampak girang dan menari mengikuti irama gamelan tradisional yang dibawakan puluhan penabuh laki-laki ini. Seolah mengikuti gerakan tangan penari Bali, ia terlihat sangat menikmati setiap irama gamelan. Kebahagiaan juga terpancar dari wajahnya. Para penabuh juga tampak menyambut penuh gembira aksi bule tersebut. Selain gamelan, wisatawan juga disambut dengan pertunjukan joget khas Buleleng. Bahkan beberapa wisatawan ikut menari atau ngibing. Momen ini terekam di tengah-tengah kedatangan kapal pesiar MV Genting Dream di Pelabuhan Celukan Bawang pada Desember 2025 lalu. Kapal pesiar berbobot 150.695 GT dan berbendera Nassau tersebut berlabuh di perairan Bali Utara dalam pelayaran wisata dari benua menuju Singapura dengan membawa sekitar 4.600 penumpang. Kedatangan MV Genting Dream kembali menegaskan meningkatnya kepercayaan operator kapal pesiar internasional terhadap Pelabuhan Celukan Bawang sebagai salah satu titik singgah di Bali bagian utara, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Ari Wiratmaja dan Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Keden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.